Selamat siang anak-anakku semua. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anakku semua? Harapan Pak Guru, kalian tetap semangat belajarnya dan tetap menjaga kesehatannya biar insya Allah terhindar dari COVID-19 dalam lingkungan saat ini dan dalam keadaan saat ini. Tetap semangat anak-anak semua, salam semangat dan salam sehat. Kita masih di materi tanaman sayur untuk mata pelajaran prakarya. Nah, ini kita masih di materi budidaya tanaman sayur. Masih materi awal, melanjutkan dari pertemuan yang kemarin, minggu kemarin. Anak-anak semua, tanaman sayur atau bisa disebut hortikultura itu artinya membudidayakan tanaman dalam media dan dalam lingkungannya kebun. Pak Guru yakin kalian anak semua pernah bertanam di kebun dan pernah membudidayakan tanaman di kebun. Itu sudah termasuk hortikultura. Dengan jenisnya bisa tanaman sayur, bisa tanaman obat. Nah, kali ini di minggu ini dan minggu kemarin kita masih di tanaman kebun. Tanaman sayur anak-anakku. Bisa kalian baca dalam penjelasan Pak Guru di situ, hortikultura merupakan perpaduan antara ilmu, teknologi, seni dan juga ekonomi untuk kehidupan kita sehari-hari. Tuh. Ada 3 hal pokok kegiatan dimasukkan ke dalam budidaya tanaman apabila telah melakukan 3 pokok, yaitu 1. Melakukan pengolahan tanah. Yang kedua, pemeliharaan untuk mencapai produksi maksimal hasil panennya. Yang terakhir, tidak berpindah-pindah. Artinya kalau menanamnya di tanah, harus tanah, medianya tanah. Bisa media lain, akar ataupun media menggunakan kafas, kapuk, itu juga bisa anak-anakku semua. Anak-anakku, beragam tanaman sayuran dapat tumbuh di Indonesia. Lokasi penanaman yang sangat luas terbagi sesuai ketinggian daerah, yaitu dataran tinggi atau dataran rendah. Contoh tanaman sayuran daerah dataran tinggi, misalkan tanaman sayuran seperti kentang, wortel, brokoli dan jenis lainnya yang kita makan, yang sebagai kita bahan sayuran asupan kita sehari-hari. Bisa kalau di dataran rendah itu seperti bawang merah, timus atau caisin. Caisin itu sejenis ubi tanam, tapi digunakan untuk sayuran itu. Dengan perkembangan teknologi, beberapa sayuran yang dapat ditanam di daerah dataran tinggi dapat ditanam di daerah dataran rendah atau sebaliknya. Walaupun hasil produksinya nanti kurang maksimal, anakku. Anak-anakku, setiap tanaman sayuran mempunyai karakteristik berbeda-beda. Hal yang perlu diperhatikan sebelum memulai budidaya adalah mengetahui berbagai informasi tentang tanaman itu. Bisa kalian membaca dari buku, membaca dari browsing dunia maya, media sosial, atau bisa langsung belajar otodidak dengan para petani tanaman sayur. Karena anak-anakku di rumah bisa menambah referensi belajar kalian, ya. Morfologi tanaman seperti batang, daun, bunga,
cara perkembangbiakan membudidayakannya, adaptasi lingkungan, cocok di dataran tinggi atau rendah, dan juga cara pemeliharaan, perawatannya. Dan kalian harus tahu harus tahu nanti umur panennya, maksimal berapa bulan tanaman sayur itu harus dipanen. Kalau nanti tidak dipanen, nanti akan menjumpai busuk atau nanti panennya panen layu, sudah tua. Sayurnya pun tidak akan segar dan juga manfaatnya. Kamu perlu memahami berbagai deskripsi tanaman sayuran yang akan dibudidayakan. Hal ini penting sebagai informasi untuk menentukan jenis tanaman sayuran yang tepat dibudidayakan di wilayah kamu. Nah, anak-anakku, kamu bisa memahami tentang hortikultura atau tanaman sayur ini dari buku ataupun dari media sosial atau dari pemaparan dari Pak Guru. Setelah itu kamu bisa bisa mencoba observasi, melakukan sebuah observasi pengamatan, melakukan sebuah penelitian, bisa dipraktekkan nanti di rumah anakku. Mungkin kalau di musim saat ini karena sedikit hujan, kalian nanti bisa menggunakan medianya media pot atau media polybag untuk bisa supaya air itu tetap awet. Kalau nanti kalian menanamnya langsung di tanah di kebun, kalian semua anakku harus rajin menyiraminya setiap hari 2 kali, pagi dan juga sore. Pesan Pak Guru kalau menyirami itu jangan di waktu siang dan jangan kena daun, karena nanti itu akan merusak daunnya atau membuat daunnya jadi terbakar. Itu ingin anakku. Nah, ini salah satu contoh tanaman sayuran. Nah, kalian sudah tidak asing dengan tanaman sayuran ini, atau misalkan buah juga bisa ini, termasuk tomat. Tomat. Setiap hari Pak Guru yakin kalian dalam asupan makannya, harapannya kalian harus 4 sehat 5 sempurna, supaya kondisi saat ini kalian bisa tetap sehat dan kuat badannya. Ini kembali ini tomat. Ini tomat atau bahasa latinnya Lycopersicon esculentatum. Ini tomato. Banyak mengandung vitamin C tomat ini. Merupakan tanaman perdu semusim, berbatang lemah dan basah. Ini bisa kamu bacakan anakku semua. Tomat mengandung vitamin A dan C, bagus untuk tubuh kalian. Anak-anakku, mungkin itu tadi sedikit tentang pemaparan tanaman sayuran. Di minggu ini kita masih di materi tanaman sayuran dan masih Pak Guru diskusikan tentang tomat. Kita bisa kembali lagi di minggu berikutnya nggih anak-anakku semua. Tetap semangat belajarnya, pembelajaran jarak jauh di rumah, dan juga jaga kondisi kesehatan dan kebersihannya. Sampai jumpa anak-anakku semua. Mari kita lanjut di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.